Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama yaitu Muhammad Geral Isnan dengan NIM 1816030042, Dia Fadila Putri dengan NIM 1916030077, Jian Mutia dengan NIM 1916030113, dan saya sendiri Bunga Fitricia dengan NIM 1916030041. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul interview atau wawancara, kuesioner atau angket, dan observasi. Yang pertama itu interview atau wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak. Yang pertama pewawancara atau biasa disebut dengan interviewer yang mengajukan pertanyaan. Yang kedua yaitu terwawancara atau biasa disebut dengan interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Selanjutnya jenis-jenis wawancara. Wawancara terbagi atas dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan dilakukannya atau informasi apa yang akan diperoleh. Yang kedua itu wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan saat menggunakan teknik wawancara yaitu kita harus mengetahui langkah-langkahnya. Langkah pertama, persiapan, yaitu yang pertama, menentukan topik atau masalah. Yang kedua, memahami masalah yang ditanyakan. Yang ketiga, menyiapkan pertanyaan. Yang keempat, menentukan narasumber. Yang ketiga, membuat janji. Langkah kedua, pelaksanaan. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, perhatikan penampilan sopan rapi. Yang ketiga, perkenalkan diri dan perlu ditunjukkan ID atau tidak. Yang keempat, kemukakan maksud kedatangan. Yang kelima, awali dengan menanyakan biodata narasumber. Yang keenam, pertanyaan tidak bersifat interrogatif. Yang ketujuh, catat, jangan terlalu mengandalkan recorder. Yang ke-8, mengajukan pertanyaan secara ringkas. Langkah ketiga yaitu pasca wawancara. Yang pertama, menyusun rangkuman hasil wawancara. Yang kedua, menjelaskan hasil wawancara tentang tanggapan narasumber. Berikutnya, pedoman pelaksanaan wawancara. Pewawancara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka dibutuhkan pedoman. Yang pertama, pewawancara harus bersikap sopan santun, sabar, dengan gaya khas bahasa yang menarik tetapi jelas sederhana agar dapat dimengerti oleh responden. Yang kedua, menggunakan bahasa responden agar tidak dianggap seperti orang asing. Yang ketiga, menciptakan suasana psikologis agar suasana cair saling percaya. Yang keempat, suasana wawancara harus santai. Yang kelima, wawancara dimulai dari pertanyaan yang mudah karena awal biasanya responden akan nampak tegang. Yang terakhir, keadaan responden harus diperhatikan apabila belum siap atau karena sedang terkena musibah, maka wawancara sebaiknya ditunda. Berikutnya, kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos ataupun internet. Bila penelitian dilakukan pada lingkup yang tidak terlalu luas, sehingga kuesioner dapat diantarkan langsung dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka pengiriman angket kepada responden tidak perlu melalui pos. Dengan adanya kontrak langsung antara peneliti dengan responden akan menciptakan suatu kondisi cukup baik sehingga responden dengan sukarela akan memberikan data objektif dan cepat. Baiklah, saya Jihan Mutia, NIM 1916030113,
akan melanjutkan pembacaan materi. Slide 6. UMA Sekarang 1992 mengemukakan beberapa prinsip dalam penulisan angket sebagai teknik pengumpulan data. 1. Prinsip penulisan angket adalah menyangkut beberapa faktor, yaitu isi dan tujuan pertanyaan, bahasa yang digunakan mudah, pertanyaan tertutup, terbuka, negatif, positif. Pertanyaan tidak mendua, tidak menanyakan hal-hal yang sudah lupa. Pertanyaan tidak mengarahkan, panjang pertanyaan dan urutan pertanyaan. 2. Prinsip pengukuran adalah angket yang diberikan oleh peneliti kepada responden adalah merupakan instrumen penelitian yang digunakan sebagai alat untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel tentang variabel yang diukur, maka digunakan instrumen angket. 3. Penampilan fisik angket. Penampilan fisik angket sebagai alat pengumpulan data akan mempengaruhi respon atau keseriusan responden dalam mengisi angket. Prosedur penyusunan angket. 1. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. 2. Mengidentifikasikan variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. 3. Menjabarkan setiap variabel yang menjadi variabel lebih spesifik dan tunggal. 4. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus untuk menentukan teknik analisisnya. Keunggulan angket. 1. Angket dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden yang menjadi sampel. 2. Dalam menjawab pertanyaan melalui angket, responden dapat lebih leluasa karena tidak dipengaruhi oleh sikap mental hubungan antara peneliti dan responden. 3. Setiap jawaban dapat dipikirkan masa-masa terlebih dulu karena tidak terikat oleh cepatnya waktu yang diberikan kepada responden untuk menjawab pertanyaan sebagaimana dalam wawancara. 4. Data yang dikumpulkan dapat lebih mudah dianalisis karena pernyataan yang diajukan kepada setiap responden sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gerald Isnan Fajar, NIM 1816030042, akan menjelaskan materi tentang observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri-ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Meskipun wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi partisipan observation dan non-partisipan observation. Yang pertama itu observasi berperan serta. Alam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak. Yang kedua yaitu observasi non-partisipan. Pengumpulan data dengan observasi non-partisipan ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna. Makna adalah nilai-nilai di balik perilaku yang tampak, yang terucap dan tertulis. Selanjutnya, dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Yang A, observasi terstruktur, adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Jadi, observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti dengan variabel yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validasi dan reliabilitasnya. Yang B yaitu observasi tidak terstruktur, adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasikan. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku,
tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Oke, baiklah teman-teman, demikian pembahasan kami mengenai interview atau wawancara, kuesioner atau angket, dan observasi. Jika teman-teman ingin bertanya, menanggapi, dan memberikan saran, dipersilahkan. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.